Great. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Hari ini saya tidak akan berputar-putar ya. Kalau keselamatan itu nyata, kalau surga dan neraka itu nyata, maka satu pertanyaan penting ya, tidak bisa kita hindari. Siapa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu bagi Anda? Bukan menurut agama ya, bukan menurut tradisi, bukan menurut cerita-cerita nenek moyang, tapi menurut kebenaran. Alright, hari ini temanya adalah good news that cannot be delayed any longer. Kabar baik yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, mari kita lihat dengan jujur ya. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa melalui siapa? Adam dan Hawa ya, manusia pertama. Hubungan dengan Tuhan itu jadi rusak. Masalah kita bukan sekedar kurang baik, tapi berdosa. Dan dosa tidak bisa dihapus dengan usaha manusia apapun itu. Ya, ketika Habel membawa korban, Tuhan berkenankan. Tapi ketika tidak ada korban, tidak ada penerimaan. Artinya jelas di sini ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu datang waktunya itu Nuh ya, Nabi Nuh ya. Semua orang tahu bagaimana Nuh itu membuat bahtera. Air bah itu menghancurkan dunia dan seisinya, dunia dan seluruh jagat raya ini. Karena hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu harus masuk ke bahtera yang dibuat oleh Nuh, teman-teman. Karena di luar bahtera semuanya binasa, di dalam bahtera itu selamat. Yang selamat ternyata dari seluruh jagat raya ini hanya 8 orang, Nuh dan istrinya dan anak-anaknya dan menantu-mantunya ya, semuanya 8 orang ya. Semua orang tahu cerita ini ya. Jadi tidak ada jalan tengah. Kemudian datang Ibrahim saat anaknya yang bernama siapa? Ishak ya. Hampir dikorbankan. Tapi itu saatnya tiba ya. Saat terakhir ya, waktu Ishak ya. Tuhan menyediakan apa? Pengganti ya. Ini bukan sekedar cerita. Ini pola atau rencana Tuhan yang luar biasa, yang di luar pemikiran manusia. Tuhan sendiri yang menyediakan korban itu. Lalu datang Musa. Ya, saya tolong perhatikan urut-urutannya. Lalu datang Musa kan, darah anak domba yang dioles di setiap pintu rumah. Dan mau tidak masuk dalam rumah itu. Sekali lagi, darah itu menyelamatkan. Jadi puncak dari ini semua ya. Sekarang dengarkan baik-baik. Semua ini menuju satu titik, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih ya. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru, dia adalah korban itu sendiri. Banyak orang berkata, bro, Yesus itu bukan Tuhan, dia sekedar nabi, dia manusia biasa. Serius. Tapi saya tanya balik ya, pada mereka-mereka itu RT 6 itu, dan jawab jujur. Lalu siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang menerima penyembahan? Siapa yang bisa bangkit dari kematian? Ya, setelah mati pada hari ketiga dia bangkit. Karena semua nabi, semua rasul, semuanya mati membusuk di tanah sampai sekarang. Nggak ada yang bangkit. Tolong jawab jujur ya. Kalau bukan Tuhan, mengapa ia melakukan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan? Bro, kitab Anda sudah dipalsukan. Pernah dengar kata-kata seperti ini? Serius. Kalau benar dipalsukan, di mana kitab aslinya? Siapa yang memalsukan? Dan kapan itu dipalsukan? Nggak ada yang bisa jawab. Semuanya mingkem. Dan kenapa pesan tentang Isa Al-Masih tetap sama dari dulu sampai sekarang ini? Teman-teman yang terkasih, masalahnya bukan kurang bukti. Masalahnya adalah apakah kita mau menerima kebenaran itu atau menolak.
Kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Dan pada akhirnya, end of the day, kita akan berdiri, kita masing-masing akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu tidak akan ada lagi alasan. Yang ada hanya satu pertanyaan. Apakah Anda menerima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai juru selamat Anda? Atau tidak? Jadi pesan moralnya, keselamatan bukan soal agama mana yang benar. Apakah dosa Anda sudah diselesaikan atau belum? Dan hanya satu pribadi dalam sejarah umat manusia ini yang mati untuk dosa-dosa Anda dan bangkit, dialah Yesus Kristus. Jadi closing statementnya teman-teman, hari ini Anda sudah mendengar, bukan lagi soal tidak tahu, tapi soal memilih, menolak atau menerima, menunda atau mau percaya. Karena kebenaran ini sangat sederhana. Jika Yesus atau Isa Al-Masih adalah Mesias, maka Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. You cannot reject Christ and expect His salvation. Anda tidak bisa menolak Kristus dan tetap mengharapkan keselamatannya. Truth demands a decision. Kebenaran menuntut sebuah keputusan. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, jika Engkau adalah kebenaran itu sendiri, nyatakan dirimu dengan jelas. Dan bagi siapapun yang mendengar ini, berikan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar. Amin. Teman-teman, jika Anda tersentuh oleh konten video ini, jangan tunda-tunda lagi. Like, comment, and share. Bagikan kepada orang lain. Dan saya mengundang Anda dengan serius. Tulis di kolom komentar, hari ini saya mau mencari kebenaran atau saya mau mengenal Isa Al-Masih karena keselamatan, dan bukan untuk nanti tapi untuk hari ini. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.